Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkayu Andira. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Pengendalian atas hasil dan biaya. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yang pertama mengenai akuntabilitas pertanggungjawaban dan yang kedua activity based costing. Akuntabilitas pertanggungjawaban. Nah, sistem pengendalian itu harus didasarkan pada yang namanya model pertanggungjawaban atas semua kegiatan. Karena setiap departemen atau manajer kegiatan itu diberdayakan sesuai dengan struktur organisasi tingkatannya dan menetapkan sistem pertanggungjawaban atas setiap kegiatannya. Tanggung jawab utama manajemen adalah untuk mengelola sumber daya. Sifat sumber daya yang akan menjadi tanggung jawab manajer meliputi ada 7. Yang pertama itu orang, untuk mengarahkan dan mengurus orang. Yang kedua keuangan, menggunakan sumber daya keuangan dengan cara yang terbaik untuk dapat mengatur penjualan dan menetapkan target keuntungan. Yang ketiga bahan, untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan dengan cara yang paling efektif untuk mengurangi limbah. Yang keempat, mesin dan peralatan, menggunakan yang paling sesuai untuk mesin dan peralatan dan memastikan bahwa mesin tersebut dipelihara, diganti, dan ditingkatkan sesuai kebutuhan. Yang kelima, waktu, manajemen waktu untuk penggunaan yang efektif waktu. Yang keenam, bangunan, memastikan keamanan penggunaan dengan cara yang terbaik. Dan yang terakhir, informasi, yaitu memastikan bahwa organisasi menggunakan teknologi pemrosesan informasi yang paling efektif. Definisi tanggung jawab. Tanggung jawab adalah pengakuan dan pelaksanaan tanggung jawab atas tindakan, keputusan produk dan kebijakan, termasuk manajemen, tata kelola, dan implementasi dalam lingkup peran atau posisi, termasuk kewajiban untuk menginformasikan dan juga menjelaskan serta bertanggung jawab atas konsekuensi yang dihasilkan. Penetapan biaya produk dan akuntabilitas. Nah, biaya produk itu apa? Biaya produk itu adalah jumlah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya manufaktur. Sistem akuntabilitas hanya mewakili biaya yang dikeluarkan dan bertanggung jawab langsung oleh departemen atau departemen lainnya. Keduanya terkait dengan biaya produksi produk, dan sistem akuntabilitas menciptakan tanggung jawab untuk setiap departemen atas biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk penentuan harga suatu produk, eh, tidak menyimpang dari sistem pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sistem akuntansi biaya yang baik akan menghasilkan informasi tentang biaya produk dan kebutuhan biaya hutang. Akuntabilitas dan tanggung jawab adalah konsep yang sama. Nah, selanjutnya kita beralih ke definisi pertanggungjawaban akuntansi. Konsep pertanggungjawaban akuntansi, yang pertama, sistem akuntabilitas itu adalah pengumpulan, ringkasan, serta pelaporan informasi keuangan dari berbagai pusat keputusan di seluruh organisasi. Juga dikenal dengan yang namanya akuntansi aktivitas atau akuntansi profitabilitas. Yang kedua, menelusuri biaya, pendapatan atau keuntungan kembali ke manajer individu yang terutama bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan atas biaya, pendapatan, atau keuntungan terkait. Dan yang ketiga, akuntansi pertanggungjawaban berlaku untuk situasi di mana manajer senior telah mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan. Nah, faktor akuntabilitas dari pengendalian manajemen akuntansi ada 5 faktor. Yang pertama, perencanaan, yaitu semua kegiatan organisasi harus direncanakan dengan baik, didasari dengan tanggung jawab. Rencana yang efektif harus dikembangkan melalui konsultasi dengan penanggung jawab terkait. Yang kedua, menetapkan standar. Untuk melaksanakan rencana tersebut, manajemen itu harus yang namanya menetapkan standar, menyiapkan anggaran dan perkiraan aktual. Tujuannya untuk apa? Supaya tujuannya itu jelas dan tepat dan harus sangat realistis. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Setelah standar ditetapkan, manajemen harus mengalokasikan sumber daya saat mengimplementasikan rencana aksi dan juga harus memberikan panduan yang diperlukan kepada si karyawan untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Yang keempat, evaluasi kinerja, yaitu setiap pusat pertanggungjawaban dan membandingkan dengan standar dan perubahan yang diinginkan. Yang kelima, analisis varians, yaitu tindakan korektif yang harus diambil ketika terjadi penyimpangan yang negatif. Nah, ada pun langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas di organisasi. Yang pertama, harus menetapkan 3 tujuan teratas organisasi, yaitu berarti beberapa yang signifikan, bukan yang penting banyak. Setelah diidentifikasi, tujuan itu harus jelas, singkat,
terukur, dan dapat diperoleh. Langkah yang kedua, menetapkan setiap anggota tim tujuannya masing-masing. Mereka harus memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan utamanya ketika mengkoordinasikan kegiatan. Langkah ketiga, mengidentifikasi masalah atau hambatan anggota tim untuk mencapai tujuan. Pemimpin tim atau manajer harus membantu orang untuk menang dengan menghilangkan hambatan. Langkah yang keempat, yaitu menetapkan tanggung jawab individu kepada anggota timnya dengan cara mendelegasikan wewenang. Langkah yang kelima, menindaklanjuti, membuat jadwal laporan bulanan untuk memperbarui hasil. Nah, tandai hasil sudah selesai dan dibandingkan dengan yang dianggarkan dengan menggunakan warna hijau. Tugas yang belum selesai harus garis bawahi dengan tanda merah dan temukan cara mencapainya. Langkah yang keenam, yaitu memberikan pelajaran yang didapat, adakan pertemuan triwulan dengan semua laporan langsung hadir untuk membahas pelajaran yang didapat, mengidentifikasi hambatan kritis dan membuat penawaran khusus untuk membantu anggota tim di balik rencana. Yang langkah terakhir yaitu menghargai hasil kerja. Jadi penghargaan sangat penting dan tidak setara ketika tujuan dicapai oleh anggota tim. Mereka yang mencapai paling banyak mendapat imbalan yang paling banyak dan semua orang harus tahu itu. Pusat tanggung jawab. Nah, organisasi desentralisasi atau disegmentasi ke dalam berbagai bagian untuk mengendalikan seluruh organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab langsung atas kinerjanya. Bagian atau segmen ini disebut sebagai pusat pertanggungjawaban yang meliputi yang pertama, pusat beban, kemudian ada pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Bisa dilihat di struktur pengenalan manajemen yang bersumber dari Adrian G. dan Ramona. Di sini sudah digambarkan bentuk dari bagian segmen pertanggungjawaban. Akuntansi untuk tanggung jawab kinerja departemen. Nah, metode ini memungkinkan untuk menetapkan tanggung jawab kepada manajer departemen yang memiliki dampak terbesar pada elemen kunci yang akan dikelola. Nah, apa saja item tersebut? Yang pertama ada biaya pusat biaya atau departemen yang menghasilkan biaya tetapi tidak ada pendapatan. Yang kedua, pendapatan pusat pendapatan, terutama departemen yang menghasilkan pendapatan dengan biaya yang relatif rendah. Yang ketiga, indikator profitabilitas pusat laba, itu departemen yang menghasilkan pendapatan dan biaya. Dan yang terakhir, laba atau investasi atau ROI dari pusat investasi. Departemen seperti departemen perusahaan, tempat manajer mengontrol perolehan dan penggunaan aset, serta pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya, konsep yang dapat dikendalikan. Nah, konsep dasar akuntansi kewajiban disebut pengendalian. Dalam upaya menerapkan konsep pengendalian dalam laporan pertanggungjawaban, setiap tingkatan manajemen itu harus bertanggung jawab kepada seluruh tingkatan manajemen bawahan. Keuntungan dari pusat tanggung jawab yang pertama adalah sebagai alat yang efektif untuk pengendalian atau pengurangan biaya. Yang kedua, membantu anggaran standar atau bantuan pengendalian biaya. Yang ketiga, perencanaan pengendalian tingkat tinggi untuk meningkatkan tanggung jawab atau motivasi. Dan yang keempat, yaitu mengevaluasi kinerja manajer garis miring departemen. Keuntungan akuntansi pertanggungjawaban. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini adalah salah satu sistem pengendalian akuntansi tradisional yang memberikan banyak keuntungan bagi organisasi. Di antaranya yang pertama, menyediakan cara untuk mengelola organisasi kecuali jika dapat dikelola. Yang kedua, menugaskan tanggung jawab kepada manajer tingkat yang lebih rendah. Manajer tingkat yang lebih tinggi diizinkan untuk melakukan kegiatan lain. Jadi, perencanaan jangka panjang dan perumusan kebijakan untuk membantu meningkatkan tanggung jawab departemen. Yang ketiga, menyediakan cara untuk memotivasi manajer dan pekerja tingkat bawah. Yang keempat, manajer dan pekerja dalam sistem individualistis cenderung dimotivasi oleh ukuran yang menekankan kinerja pribadi mereka. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk pengendalian biaya dan latihan pengurangan biaya yang dilakukan oleh manajemen dari waktu ke waktu, menerapkan teknik penetapan biaya dan penganggaran standar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai activity based costing atau yang disingkat dengan ABC. Nah, ABC atau Activity Based Costing ini adalah model penetapan biaya yang mengidentifikasi aktivitas dalam suatu organisasi dan mengalokasikan sumber daya tidak langsung ke setiap aktivitas untuk apa? Untuk menyelesaikan produksi barang dan jasa. Nah, definisinya, penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah suatu metode di mana mengukur biaya dan kinerja aktivitas dan objek biaya berdasarkan penggunaan sumber daya aktivitas
Biaya dibebankan ke aktivitas dan biaya dibebankan ke objek biaya sesuai dengan penggunaan aktivitas. ABC ini mengakui hubungan kausal antara pemicu biaya dan aktivitas. Itu dikemukakan oleh Pitcher B.B. Cherney. Nah, sistem ABC ini mengenali kebutuhan akan banyak sumber daya organisasi untuk menyediakan berbagai macam pengaturan aktivitas pendukung untuk memungkinkan produksi produk dan layanan yang berbeda untuk berbagai kelompok pelanggan. Nah, tujuan ABC ini sendiri adalah untuk mengukur semua sumber daya yang digunakan untuk mendukung produksi dan menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan dan kemudian menentukan harganya. Nah, dasar penetapan biaya berdasarkan aktivitas ini adalah yang pertama, tentukan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan biaya produk atau jasa. Yang kedua, tetapkan sumber daya untuk setiap aktivitas. Dan yang ketiga, tetapkan pembangkit biaya untuk setiap aktivitas dan menghitung jumlahnya. Yang keempat, tentukan biaya setiap pemicu biaya. Yang kelima, tentukan jumlah aktivitas yang diperlukan untuk setiap produk dan jasa. Dan yang terakhir, tentukan biaya aktual produk atau jasa tersebut. Nah, di layar bisa kalian lihat semua ada sebuah tabel mengenai aktivitas dan cost driver. Selanjutnya, ada perbedaan antara sistem biaya tradisional dan sistem biaya berdasarkan aktivitas. Nah, kalau secara tradisional itu penggunaannya berbasis unit penetapan biaya, sedangkan berdasarkan aktivitas itu mengakui aktivitas adalah penyebab dari biaya. Yang kedua, diarahkan ke lingkungan manufaktur, berguna dalam lingkungan satu produk, fokus pelaporan yang eksternal, dan terakhir potensi keputusan yang buruk karena produk subsidi silang. Sedangkan berdasarkan aktivitas biaya, berdasarkan aktivitas, konsep yang dapat diimplementasikan itu di luar manufaktur, terus terkait berharga dalam lingkungan multi produk, kemudian pengambilan keputusan manajemen itu juga internal, dan yang terakhir potensi untuk memotong biaya dengan mengidentifikasi biaya sebenarnya dari produk dan meningkatkan profitabilitas. Nah, activity based costing diperlukan karena alasan berikut ya. Yang pertama, untuk memahami profitabilitas pelanggan, produk, atau layanan yang sebenarnya. Yang kedua, untuk mengukur biaya aktivitas yang tidak bernilai tambah seperti kesalahan dan pengerjaan ulang. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya dan atau untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian keempat, memperoleh informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk bernegosiasi peningkatan. Yang kelima, untuk memahami mengapa meskipun memiliki fondasi strategis yang baik, profitabilitasnya biasa-biasa aja. Dan yang terakhir, untuk stratifikasi biaya tidak langsung untuk mengelola secara lebih efektif. Nah, model ABC ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan semua biaya bisnis dengan produk layanan atau pelanggan. Pengembangan model awal meliputi 5 langkah. Yang pertama, identifikasi sumber daya pengeluaran organisasi. Sumber daya mewakili pengeluaran organisasi. Yang kedua, penentuan aktivitas pendukung sumber daya atau pekerjaan selesai. Kegiatan mewakili pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Yang ketiga, deskripsi objek biaya, yaitu produk, layanan, dan pelanggan. Yang keempat, mengembangkan penggerak sumber daya untuk menghubungkan sumber daya dan aktivitas sumber daya, menyediakan hubungan antara pengeluaran organisasi dan aktivitas yang dilakukan dalam organisasi. Dan yang kelima, mengembangkan penggerak biaya untuk mengaitkan aktivitas dengan objek biaya, penentuan pemicu biaya melengkapi tahap akhir model. Pengontrol biaya melacak atau menghubungkan biaya pelaksanaan aktivitas tertentu ke objek biaya. Nah, kesimpulannya, saat ini, perusahaan menggunakan ABC untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang penetapan harga, jenis pelanggan apa yang dicari, serta produk atau layanan apa yang ditawarkan. Nah, biaya berdasarkan aktivitas menentukan biaya dan profitabilitas sebenarnya dari pelanggan, produk, dan atau layanan. Meskipun akuntansi tradisional dapat memberikan konsep yang akurat kepada perusahaan tentang biaya langsung, produk, atau jasa. Penetapan biaya berdasarkan aktivitas mengukur biaya dan manfaat organisasi berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam organisasi, dengan berfokus pada proses yang berkontribusi pada pendapatan dan operasi bisnis. ABC dapat menentukan dengan tepat bagaimana setiap proses terhubung kembali ke produk, pelanggan, atau layanan tertentu. Hal ini dapat membuat perbedaan besar setelah mempertimbangkan gudang, penjualan, layanan pelanggan, manajemen, dan biaya lain yang biasanya berlaku untuk tarif standar jika berlaku. Dengan ABC sendiri, organisasi dapat melacak yang namanya profitabilitas dan kinerja serta faktor lainnya.
Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.